redenominasi tiba-tiba krisis, itu pasti inflasi bisa parah banget gitu ya, dan itu pasti akan banyak orang istilahnya jatuh miskin banyak, itu pasti akan terjadi. Welcome back to my channel, Susi Setiawati Talks. Balik lagi sama aku, Susi Setiawati, dan sama kucing aku, Himoy Kai. Sini. Nah, untuk di podcast kali ini ya, aku mau bahas tentang redenominasi rupiah. Kita ketahui, pemerintah dan juga Bank Indonesia sedang berencana atau mengkaji ulang untuk melakukan penyederhanaan mata uang rupiah kita ya, atau menghilangkan 3 digit ya, 0 ya, 3 di belakangnya ya, misalnya 1000 jadi 1 perak gitu ya, tapi secara nilai tukar mata uangnya masih sama, cuman hanya disederhanakan aja. Nah, sebenarnya itu sudah tertuang di PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan ya, kemarin bersama Pak Purbaya juga di nomor 70 tahun 2025 ya. Kalau kita lihat itu masuk di tentang rencana strategis Kementerian Keuangan di 2025 sampai 2029 ya. Nah, cuman nantinya RUU perubahan mata uang ini atau redenominasi ini baru diluncurkan atau diselesaikan pada tahun 2027. Wah, 2027 ini udah deket-deket tahun-tahun krisis ya, kalau 10 tahunan 2027-2028. Nah, dimana tadi nominalnya ini ya, angkanya mau dikurangi 3, tapi secara nilai mata uangnya ya sama. Sebenarnya sih dulu tuh udah pernah ya di tahun 2011 gitu ya, mau redenominasi, cuman nggak jadi-jadi juga gitu. Kalau misalkan nanti redenominasi terjadi, yang uang 100 perak itu jadi berapa? Nah, itu nanti mereka akan menciptakan namanya uang sen. Jadi yang 100 perak, 200 perak, 500 perak, nanti jadinya 1 sen, 2 sen, 5 sen gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya apa sih si redenominasi ini? Karena kan kita butuh sosialisasi yang pasti gede banget dan nggak bisa tercapai dalam waktu 1 tahun aja. Butuh mungkin kurang lebih 1-3 tahun. Nah, pastinya kalau namanya pengurangan digit ya, kalau teman-teman yang kerja di banking, di perbankan, keuangan gitu ya, biasanya kan kalau masukin nominal uang yang gede kayak miliaran itu kan, atau triliunan, itu kan nolnya banyak banget. Jadi kayak lu bisa lebih praktis aja sih gitu ya, masukin ke software ya, cuman pasti butuh update software dan biayanya tuh nggak dikit. Kemudian potensi human error dalam penginputan angka itu menjadi lebih minim, tapi kalau namanya baru-baru redenominasi pasti banyak yang error, jadi banyak yang lupa ingatan. Tadinya lu mau masukin uang 1 miliar harusnya jadi 1 juta, tapi lu tetap masukin 1 miliar dengan uh, maksud yang berbeda. 1 miliar ketika sudah redenominasi kan berarti 1 triliun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk dari redenominasi tetap aja ya bukan menjadi salah satu yang bisa memperkuat rupiah terhadap dolar ya. Itu balik lagi terhadap fundamental ekonomi. Tapi yang jelas ketika mau redenominasi, fundamental ekonominya biasanya harusnya udah kuat. Itu kemudian biasanya memudahkan pengelolaan moneter juga, serta inflasi secara nasional, sama kayaknya ngurangin biaya cetak mata uang ya. Tadinya lu harus ngeluarin tinta buat 0,3 di belakang, sekarang udah nggak ada, jadi lu hemat tinta ya untuk mau untuk biaya cetak. Kemudian kekurangannya apa? Itu kan tadi kelebihan, kekurangannya justru memang lebih riskan ya. Pastinya ada risiko inflasi terhadap pembulatan angka. Misalkan kita mau bayar harga barangnya 1000 atau memasukkan input 1950 perak gitu ya. Nah, berarti kalau dikurangin angkanya berarti sini jadi 1,95. Nah, karena lu ribet masukin ya, lu bisa masukin jadi angkanya 2 dibulatin aja. Nah, kalau itu keseringan terjadi gitu di dalam pencatatan pembukuan keuangan, itu kan bisa menimbulkan inflasi juga gitu. Belum juga kalau banyak orang yang masih kurang literasinya atau belum tahu masalah tersebut, akhirnya ya salah pencatatan juga. Kayak tadi lo harusnya masukin 1 miliar jadi 1 juta gitu ya, tapi tetap masukinnya 1 miliar ya, dengan nilainya yang sudah berbeda ketika redenominasi, berarti 1 triliun. Kemudian pastinya ketika lo kerja di keuangan ataupun program keuangan apapun itu di sektor manapun, itu pasti harus namanya update software gitu ya. Update software itu kan nilainya kan gak murah gitu ya, sehingga ya perusahaan harus ngeluarin uang lagi untuk update software ketika sudah terjadi redenominasi. Kemudian belum lagi ada kesalahpahaman dari masyarakat, karena untuk sosialisasi itu nggak butuh
waktu yang sebentar gitu ya. Apalagi terutama terhadap daerah-daerah pelosok gitu ya, itu pemerintah harus butuh effort banget ya. Mungkin bisa memakan waktu yang istilahnya benar-benar sampai substan itu di atas 3 tahun sampai 5 tahun ya. Untuk orang bisa memahami bahwa ini mata uang kita secara tulisan udah berkurang 3 tapi sebenarnya nilainya sama gitu ya. Tuh, butuh masa transisi yang cukup panjang lah gitu ya istilahnya. Nah, tadi apa sih yang harus dilakukan sebelum redenominasi? Ya pasti tadi saya sempat mention fundamental ekonomi harus kuat dulu gitu ya. Jadi ekonominya harus stabil. Jadi kalau kita sekarang tumbuh 5% harus konsisten nih dalam beberapa tahun ke depan 5% sampai tadi targetnya 2027. Inflasinya sudah rendah dan juga stabil. Inflasi kita kan sekarang 2,8 persenan ya. Sebenarnya sih udah di ya areanya targetnya BI ya. Cuman APBN kita masih defisit. Jadi kalau teman-teman lihat APBN kita tuh masih defisit per September itu 371,5 triliun rupiah atau 1,56%. Memang masih di bawah target dari ini ya, 3%-an ya, masih di 1,56%. Tapi target APBN di 2025 diperkirakan mencapai 2,78%. Berarti kan udah dekat-dekat sama batas amannya di 3% gitu ya. Jadi memang ini masih menjadi PR juga nih pemerintah, kita masih defisit mulu APBN-nya, belum NPI-nya juga gitu ya, defisit transaksi berjalan juga masih defisit. Kemudian harus kita berada di posisi stabil dalam masalah politik. Jadi misalnya kita nggak punya pertentangan dengan negara lain ataupun juga politik di dalam negeri itu istilahnya ya kalau bisa diberes-beresin ya, yang korup-korup gitu. Memang di pemerintahan Prabowo kan lagi diberesin ya. Jadi memang ekonominya selain harus stabil ya harus sudah mulai bersih juga ya dari manusia-manusia terkutuk gitu ya yang suka korupsi. Kemudian kalau kita perhatikan ya jangan sampai kita ada konflik juga dengan negara lain karena kalau ketika saat itu sedang terjadi tentu saja ini bisa berisiko terhadap inflasi juga. Nah ternyata Indonesia itu kan pangkasnya rencananya 3-0 ya di belakangnya. Ternyata ada negara-negara lain loh kalau teman-teman tahu yang memangkasnya itu bahkan sampai belasan ya. Puluhan bahkan ada. Zimbabwe tahun 2008-2009 itu pangkasnya sampai 25-0. Hungaria 1946 di pangkasnya 29-0. Brasil tahun 86 sampai 94 dia hapus 18-0. Yugoslavia di tahun 94 hapusnya 13-0. Argentina tahun 83-92 hapus 13-0. Rusia tahun 98 pangkas sampai di 3-0. Turki tahun 2005 hapus 6-0. Polandia tahun 95 hilangin 4-0. Ghana tahun 2027 dia udah nendang 4-0. Venezuela tahun 2018 dan 2021 itu dia 2018 sekitar 5-0, 2021 mangkas lagi 6-0 gitu ya. Tapi masalahnya redenominasi ini nggak selalu berhasil. Ada juga beberapa negara yang gagal bahkan inflasinya ngeri banget gitu. Jadi jangan sampai Indonesia masuk di dalam kategori yang gagal. Yang pertama yang gagal itu yang udah terkenal banget itu Zimbabwe ya. Teman-teman tahu lah suka ngecengin Zimbabwe, lu beli telur berapa lu bawa uang sekarang gitu ya. Waktu itu ketika dia 4 kali mengganti mata uang ya atau pergantian redenominasi gitu ya, itu dia sampai hiperinflasi, bukan inflasi lagi, udah hiperinflasi dari tahun 2006 ke sampai 2009. Inflasinya itu tahu sampai berapa? Bukan puluhan, ratusan persen. 79,6 miliar persen ya. 79,6 miliar persen, bukan ratusan ribuan persen lagi, udah miliar persen per bulannya. Kemudian yang gagal lagi ada Brasil. Brasil itu dia redenominasi itu hingga 6 kali ya. Pangkasnya 18 digit waktu itu redenominasi mata uangnya itu sampai 6 kali sepanjang 25 tahun ya. Dan semuanya gagal gitu ya, pemerintah Brasil gagal mengendalikan inflasi ekonominya. Kemudian ada Venezuela, dia tuh motong sekitar 6 angka nolnya ya, mata uangnya itu Bolivar ya, untuk mengatasi hiperinflasi pada 2021. Tapi sayangnya nasibnya itu malah mirip kayak Zimbabwe, di mana $1 mata uang baru setara $1 triliun lama. Kemudian sebelumnya di tahun 2018 Venezuela juga pernah melakukan namanya redenominasi. Cuman ya sama gagal gitu ya. Inflasinya ya justru terus naik. Kemudian ada Ghana. Dia melakukan redenominasi itu sejak 2007, namun sejak dia redenominasi ya kalau kita lihat tidak pernah mencatatkan kenaikan tahunan kumulatif ya terhadap dolar. Jadi ekonominya juga nggak naik, mata uangnya juga enggak.
Bahkan depresiasi paling tajam itu terjadi pada tahun krisis 2014, 2022, 2023 yang ditandai oleh ketidakstabilan fiskalnya, guncangan eksternalnya tuh banyak banget. Baru akhir Oktober kemarin ya, itu mata uang Ghana mulai terapresiasi terhadap dolar Amerika. Butuh waktu puluhan tahun ya. Kemudian Rusia juga ya, kalau kita lihat Rusia negara besar juga pernah terjadi kegagalan redenominasi rubel ya. Di sana dia menghapus 3 angka 0 ya saat inflasinya berada di 15%. Cuman langkah ini sebenarnya waktu itu dia ingin lakuin redenominasi untuk atasi krisis. Cuma sayangnya keputusan itu malah justru memperburuk ekonominya, inflasinya sampai 120% ya, tadinya 15% jadi 120%. Kemudian Nigeria, dia pernah redenominasi itu tahun 1984 ya, dan juga menerbitkan uang kertas baru. Dan kalau kita lihat saat itu justru memicu aksi demonstrasi mahasiswa besar-besaran, di mana strategi pemerintah saat itu salah, malah makin kelit utang, gagal bayar, akhirnya inflasinya juga gagal diatasi. Nah, selain tadi yang gagal-gagal, ada juga yang berhasil. Semoga Indonesia masuk di kategori yang berhasil ya. Turki, dia menghapus 6-0 dari lira lamanya. Dan saat itu, karena publik sangat percaya dan sosialisasinya sangat bagus, inflasinya akhirnya turun. Kemudian, inflasinya masih tetap berada di level yang rendah ya. Rumania, kalau kita lihat nilai tukar barunya juga makin dipercaya oleh investor asing, makin menguat gitu ya setelah namanya redenominasi. Kemudian Polandia, dia juga melakukan redenominasi tapi dibarengin sama kebijakan yang lain, reformasi pajak dan juga kebijakan fiskal besar-besaran. Sehingga kalau kita lihat saat itu perubahan dari mindset ekonominya oke banget, ekonominya juga tumbuh. Israel lagi gitu ya. Israel kalau kita lihat waktu itu sempat terjadi hiperinflasi yang parah banget gitu ya. Waktu itu dia akhirnya redenominasi dari satu NIS, New Israel Shekel, itu sama dengan 1000 shekel lama gitu ya. Jadi dia, Israel itu bukan cuma redenominasi, waktu itu dia melakukan paket kebijakan juga, langkah subsidi, kontrol anggaran, kemudian ada reformasi fiskal total juga, akhirnya inflasinya turunnya tajam banget dari 445% cuma jadi 20% aja dalam setahun loh. Kemudian Azerbaijan ya, sorry. Itu juga sukses dalam redenominasi kalau kita lihat di mana mereka juga update ke uang elektronik ya, kayak e-payment gitu ya, efeknya transaksi digital meningkat tajam dan juga nilai mata uangnya makin menguat dan sekarang sudah cenderung stabil. Terus kemudian Bulgaria itu waktu redenominasi dia itu dibarengi sama currency board ya, memang mengaitkan mata uangnya dengan mata uang euro gitu. Alhasil ekonominya langsung naik, inflasinya turun drastis, sektor perbankan juga sangat baik pertumbuhannya dan sudah mulai dipercaya sama investor asing. Akhirnya ya berhasil nih redenominasi rupiahnya. Jadi kalau Indonesia mau redenominasi, pastikan ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5% sampai tahun 2027 ya, sampai pembentukannya. Dan semoga kalau bisa sudah melewati krisis dulu sih, jadi biar enak gitu ya. Kalau sudah mau menjelang krisis, waduh, nggak bisa expect tuh bagaimana kita baru redenominasi tiba-tiba krisis, itu pasti inflasi bisa parah banget gitu ya, dan itu pasti akan banyak orang istilahnya jatuh miskin, banyak itu pasti akan terjadi. Jadi jangan sampai kita berada di fase itu, kita mau belanja bawa uang sekarung, padahal lu belanjanya cuma sekantong kresek kecil, tapi lu bawa uang sekarung gitu ya. Jangan sampai itu kejadian di Indonesia. Nah, teman-teman kira-kira setuju nggak sih adanya redenominasi rupiah, dan kira-kira langkah-langkah pemerintah atau masukan pemerintah apa saja untuk pemerintah ya agar sebelum melakukan redenominasi rupiah? Coba komen di kolom komentar. Nah, segmen kali ini itu aja yang mau aku bahas tentang redenominasi rupiah. Semoga kita bisa masuk di kategori negara berhasil ya. Mau bahas apa lagi, kalian chat-chat aja di kolom komentar. Itu aja yang bisa aku bahas. Jangan lupa follow aku di Instagram Susistiawati22 dan TikTok Susistiawati1994. Dan juga buat kalian yang sedang bikin program atau website atau program keuangan dan lain-lain, atau tadi update software keuangan ya, karena mau redenominasi, aku punya bisnis creativeweb.id yang bisa mengatasi dan juga membantu masalah dan juga memberikan solusi di bisnis kalian. Jangan lupa untuk follow tadi ya, dan juga bisa hubungi tim aku kalau kalian memang butuh website dan juga upgrade sistem. Itu aja yang bisa aku bahas di podcast kali ini. Sampai juga di podcast selanjutnya. Bye-bye!